Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. We are from Group 3. Firstly, we will introduce our group members. My name is Nanda Sumihani, My name is Siti Alimuro. and one member again, Rio MR. Okay, today we will presentation about grammar identity, the meaning and the characters of WH clause complement. Jadi, kita akan menjelaskan arti dan pola pada pelengkap klausa WH. Okay, but before going to material, we will first explain the difference between finite and non-finite clause. Oke, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan apa itu finite dan non-finite. Finite adalah klausa terbatas yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap yang mengandung subjek dan kata kerja yang dipengaruhi tense, person, dan number atau singular atau plural. Posisinya bisa jadi pada main clause atau bisa juga disebut klausa utama ataupun subordinate clause atau bisa juga disebut anak kalimat. Kemudian, apa sih non-finite? Non-finite adalah klausa tidak terbatas yang tidak bisa berdiri sendiri dan kata kerjanya tidak dipengaruhi tense, person, dan number. Dapat berupa infinitif. Infinitif itu apa sih? Di to plus verb one atau bar infinitif. Terus ada juga gerund dan participle. Posisinya berada di subordinate clause atau anak kalimat. Nah, selanjutnya ada contoh dari finite dan non-finite. Di sini saya akan menjelaskan dulu contoh dari finite. Ada kalimat I meet Rio last night. Di dalam kalimat ini itu termasuk ke dalam kalimat main clause dan ada kata kerja yaitu meet adalah kata kerja bentuk past tense. Lalu ada kalimat yang kedua yaitu my sister cleans the floor. Kalimat ini termasuk juga ke main clause. Nah, di dalam kalimat ini ada kata yang dilingkari. Nah, itu merupakan verb yang terpengaruh oleh subjek. Selanjutnya ada contoh dari non-finite. Kalimat yang pertama yaitu he doesn't want to feel sick. Kalimat to feel sick itu termasuknya ke subordinate clause yang berupa to infinitive karena sebelum kata feel ada to-nya. Lalu contoh yang kedua ada my mother likes cooking. Kata cooking di sini merupakan kalimat subordinate clause. Cooking di sini adalah jenis gerund karena verb ing. Sekarang kita menuju ke materi. Materi kita yang sekarang itu WH clause complement. Apa sih WH clause complement? WH atau disebut juga pelengkap klausa WH. WH clause complement biasanya berupa klausa interrogatif atau pertanyaan yang disematkan atau klausa relatif nominal, yaitu kelompok kata yang dimulai dengan WH word. 8W 1H seperti what, where, when, why, who, which, whose, whom, dan how. Ada 4 jenis dari pelengkap klausa WH. Yang pertama itu untuk mengungkapkan keraguan atau kurangnya pengetahuan. Yang kedua, berisi informasi faktual. Yang ketiga, dengan pelengkap to infinitive, kata kerja dasar yang diawali dengan to. Kemudian yang terakhir, seruan tidak langsung mirip dengan seruan biasa dan memiliki kelompok nominal intervensi atau intervening nominal group atau disingkat jadi NG. Setelah kata kerja seperti tell tapi tidak setelah say. Nah, kan ada 4 tipe atau 4 jenis dari WH clause. Di sini saya akan menjelaskan tipe pertama yaitu indirect interrogative atau interrogatif tidak langsung. Interrogatif tidak langsung merupakan bentuk pernyataan yang mengungkapkan pertanyaan dari orang lain atau pertanyaan tidak langsung yang biasanya digunakan dalam kondisi formal. Indirect interrogatif ini tidak menggunakan tanda tanya. Nah, ada pola dari interrogatif tidak langsung yaitu verb plus WH clause. Di sini ada contoh kalimat yaitu ask where the station is. Artinya, tanyakan di mana stasiun berada. Pada contoh ini ada kalimat ask. Ask termasuk ke dalam verb dan ada kalimat where station is. Ini termasuk ke dalam WH clause.
Contoh yang kedua ada the tourist inquired why the museum was closed. Artinya turis itu bertanya mengapa museum ditutup. Ini adalah bentuk pernyataan dari pertanyaan orang lain. Lalu jika menggunakan subordinator wondered atau if sebagai alternatif pertanyaan tidak langsung, maka jawabannya yes or no. Nah, contohnya ada kalimat Ratu wondered or if her friend would recognize her. Artinya, Ratu bertanya-tanya apakah teman-temannya akan mengenalinya. Tentu jawabannya pasti yes or no. Karena indirect interrogatif atau interrogatif tidak langsung itu berisi pertanyaan yang disematkan, jadi inversi subjek operator biasanya tidak terjadi dalam pertanyaan yang disematkan. Contoh perbandingan antara independen bebas dan dependent terikat. Di sini ada contoh dari independent interrogatif. Kalimatnya, where is the dining car? Di mana gerbong makan? Dan di sini ada kalimat dependent interrogatif. Let's inquire where the dining car. Mari kita bertanya di mana gerbong makan itu. Jadi, kalau misalkan kalimat independent interrogatif itu bisa menggunakan tanda tanya, tapi pada dependent interrogatif itu tidak menggunakan tanda tanya. Nah, yang kedua yaitu nominal relative atau kerabat nominal. Kalimat ini juga disebut dengan adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat yang memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Nah, polanya itu ada verb plus ng plus WH clause. Nah, di sini ada kalimat give them what they want. Kata give itu termasuk ke dalam verb dan them termasuk ke dalam ng atau nominal group, dan kalimat what they want itu termasuk ke dalam WH clause. Kata kerja umum yang termasuk itu yaitu adverse, give, show, touch, and tell. Verb tersebut dapat mengontrol pelengkap klausa nominal yang mewakili informasi faktual yang dapat dibedakan dengan mengganti WH word atau kata WH dengan bentuk yang lebih umum seperti the thing or person that. Nah, ada contoh kalimat yaitu he told me what I already know. Artinya, dia memberitahu saya apa yang saya ketahui. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah saya ketahui. Lalu selanjutnya tipe yang ketiga adalah non-finite variance atau varian tidak terbatas. Polanya itu verb plus ng plus wh plus to infinitive clause. Contohnya itu seperti ask him how to do it. Artinya tanyakan dia bagaimana melakukannya. Ask itu termasuk verb, him itu ng-nya, how itu wh, to do it itu termasuk ke to infinitive clause. Kombinasi ini memberikan varian yang lebih pendek dari 1 dan 2 dengan kata kerja ask, know, show, tell, teach, and wonder. Penerima ng wajib dengan tell, show, and teaching optional with s and not used at all with know and wonder. Contoh yang pertama itu we didn't know where to go. Itu termasuk ke indirect interrogative. Contoh yang kedua, Tom told us what to do. Itu termasuk ke nominal relative. Ya, yang selanjutnya itu indirect exclamative atau disebut juga seruan tidak langsung. Polanya itu verb plus ng plus what plus ng of how plus adjective group. Contohnya itu seperti I said how nice it was. Nah, said itu masuk ke kategori verb. How masuk ke ng group. Nice masuk ke adjective group. Exclamative tertanam diperkenalkan oleh how plus adjective or what plus ng after two type of verb. Kata kerja berkomunikasi seperti mengatakan dan memberitahu, dan kata kerja mental seperti percaya dan berpikir. Contohnya itu seperti we'll never believe what a good time we had. Kemudian contoh yang kedua itu
I told her how sorry I was. Selanjutnya, jika kalimat pertanyaan atau question, contohnya seperti where does she live, diubah ke dalam bentuk non-clause, itu akan ditambah subjek dan verb di awalnya. Nah, kalimat where does she live, di mana dia tinggal, akan berubah menjadi I don't know where she live. Artinya, saya tidak tahu di mana dia tinggal. Nah, contoh yang kedua, kalau dalam bentuk question, how live there, akan berubah menjadi I don't know how live there. Kalau dalam bentuk pertanyaan, yang ketiga, how is she, akan berubah ke dalam noun clause menjadi I don't know who she is. Jadi, jika dalam bentuk pertanyaan itu menggunakan tanda tanya, dan kalau misalkan dalam bentuk noun clause itu merupakan bentuk pernyataan. Okay, thank you for your attention. I'm sorry if there are mistakes in pronunciation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.